Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel ini. Bagi yang baru bergabung, selamat datang. Jadi kita punya satu segmen baru, yaitu kamu bertanya, kami menjawab. Nah, pada segmen kali ini kita khusus membahas soal-soal yang diajukan oleh kalian yang ingin bertanya pada channel ini. Jadi terkhusus berkaitan dengan soal-soal IPA untuk SMP maupun fisika untuk SMA ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Nah, kita masuk ke soal yang pertama ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, bagi penyelam pemula mencari mutiara dan kerang di laut dapat terjadi pendarahan melalui hidung atau telinga. Mengapa demikian? Jelaskan. Nah, itu pertanyaannya. Berdasarkan tekanan hidrostatis, kita tentunya tahu bahwa semakin dalam di bawah permukaan air, maka tekanannya akan makin besar ya kan. Misalnya kedalaman itu dilambangkan dengan H biasanya. Kemudian tekanan hidrostatis pH itu adalah Rho GH, di mana Rho itu adalah massa jenis, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah kedalaman. Jadi makin dalam suatu benda di bawah permukaan laut, maka tekanannya akan makin besar. Jadi jika ditanya mengapa bisa terjadi pendarahan, itu terjadi karena tekanan yang besar atau tekanan hidrostatis yang besar di bawah permukaan air laut. Jadi makin ke dalam maka tekanan akan makin besar, dan itu bisa menyebabkan pendarahan pada hidung maupun telinga. Oke, kemudian soal nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita berada dalam kedalaman yang sama di air laut dan di air tawar, mana yang lebih besar tekanan hidrostatis yang kita alami? Jelaskan. Oke, tentunya kita memiliki dua jenis air yang berbeda ya. Ada air laut, ada air tawar. Air laut itu memiliki massa jenis atau Rho air laut misalnya. Sedangkan air tawar memiliki massa jenis Rho air tawar. Seperti yang kita tahu bahwa massa jenis air laut itu lebih besar daripada massa jenis air tawar. Biasanya massa jenis air laut itu dituliskan kalau di soal-soal ya, ada yang 1200, 1300 kg per meter kubik. Jadi anggaplah kita kisarannya itu sekitar 1200 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis air tawar itu lebih rendah. Nah, misalnya sekitar 1050 kg per meter kubik misalnya. Mengapa? Karena biasanya air tawar itu mengandung mineral yang lebih banyak daripada air tawar. Akibatnya massa jenisnya akan lebih besar karena terkandung zat atau kekentalan yang lebih tinggi daripada air tawar. Nah, ini juga akan berpengaruh pada tekanan hidrostatis. Mengapa? Karena tekanan hidrostatis tadi kan dituliskan dengan Rho GH, di mana Rho itu adalah massa jenis ya, massa jenis. G itu percepatan gravitasi, dia konstan, sedangkan H itu adalah kedalaman. Artinya apa? Artinya jika kita berada pada dua buah kondisi yang berbeda, dia bergantung pada massa jenisnya, bergantung pada kedalamannya. Kalau di soal pertanyaan itu adalah kedalaman yang sama, maka H-nya bisa kita coret ya kan. Yang tersisa adalah massa jenis atau Rho AL di sini ya, Rho air laut dan Rho air tawar. Nah, seperti yang di atas bahwa Rho air laut itu lebih besar daripada Rho air tawar, otomatis juga berpengaruh pada tekanan hidrostatisnya. Jadi pH air laut itu lebih besar daripada pH air tawar. Jadi kalau ditanya jika berada di sana manakah yang lebih besar tekanan hidrostatisnya, maka jawabannya adalah tekanan hidrostatis pada air laut ya. Tekanan hidrostatis pada air laut lebih besar daripada air tawar.
Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, di sini kita punya dua kondisi, yaitu ada zat cair A 2 liter air tawar, kemudian zat cair B itu adalah 1 liter air tawar. Nah, bejana A dengan tinggi H terisi penuh dengan air tawar dengan massa jenis ρ, sedangkan bejana B dengan tinggi H terisi penuh dengan air tawar dengan massa jenis ρ. Bagaimanakah besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana A dan dasar bejana B? Jelaskan. Oke, dari sini kita mengetahui bahwa dari dua buah bejana, ada bejana A dengan bejana B ya. Bejana A itu terisi 2 liter, kemudian yang di sini 1 liter. Nah, dari sini kita tahu bahwa mereka memiliki ketinggian yang sama. Dan massa jenis yang sama. ρ-nya sama, walaupun memiliki 2 liter dan 1 liter. Artinya apa yang berbeda? Yang berbeda adalah volumenya. Jadi yang di sini volumenya sama dengan 2 liter, sedangkan yang di sini volumenya adalah 1 liter. Artinya lebih besar volume yang di sini dibandingkan yang di sini. Tapi di masa tekanan hidrostatis itu kan rumusnya hanya pH sama dengan ρGH. Artinya yang berpengaruh di sini hanya massa jenis, kemudian kedalaman karena G-nya konstan ya. Jadi massa jenis dan kedalaman. Nah, dari kasus di atas kita tahu bahwa massa jenisnya sama, kedalamannya sama, maka tidak ada perbedaan ya kan? Berarti tekanan hidrostatis A itu nilainya sama dengan tekanan hidrostatis B. Nah, itu. Selanjutnya soal nomor 4. Ada A dan B ya. Oke, 4A. Tekanan udara di atas permukaan air laut sama dengan 76 cm Hg. Kemudian jika massa jenis air raksa, jadi Hg itu lambang dari air raksa ya, 13,6 gram per cm kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka tekanan 76 cm Hg itu nilainya setara dengan berapa Newton per meter pangkat 2 atau per meter kuadrat. Oke, seperti yang kita tahu bahwa Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal ya. Nah, lalu gimana cara ngitungnya? Kita bisa gunakan rumus hidrostatis tadi. Jadi pH itu sama dengan ρGH. Nah, ρ-nya kan didapatkan kalau diketahui terus dulu ya. ρ sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Ini kalau mau diubah ke kilogram per meter kubik tinggal dikali 1000 ya. Jadinya 13.600 kilogram per meter kubik. Kemudian G nilainya adalah 10 meter per sekon pangkat 2 dan H-nya adalah 76 cm atau bisa kita tulis 0,76 meter ya. Nah, tinggal kita masukkan aja lagi ke rumusnya. Jadi 13.600 kali 10 kali dengan 0,76. Ini kalau dihitung ini kali ini aja 7,6 ya. 7,6 kali 13,6 itu sekitar 103. 6 dengan 6 di belakang 36, berarti 103.360 Newton per meter pangkat 2. Oke, selanjutnya nomor 4 bagian B. Pertanyaannya, jika massa jenis air laut 1,4 gram per meter kubik cm kubik kayaknya itu ya, 1,4 gram per cm kubik, maka besar tekanan di dalam air laut tersebut pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut saat itu adalah berapa Newton per meter kuadrat per meter persegi. Oke, kedalamannya 10 meter, kemudian ρ-nya 1,4 gram per cm kubik ya, bukan meter kubik. Nah, kalau ini diubah sama seperti tadi, nilainya adalah 1,4 kali 1000 berarti 1400 ya, 1400 kg per meter kubik.
Nah, kemudian H-nya adalah 10 meter, maka PH sama dengan rho GH sama dengan 1400 kali G-nya kalau tidak diketahui berarti 10. H-nya 10. 1400 kali 10 kali 10 berarti 140.000 ya. Newton per meter persegi. Nah, itu nomor 4. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 5 ya. Gambar di samping melukiskan sebuah pipa U mula-mula diisi dengan zat cair dengan massa jenis ρ1. Setelah kaki kiri pipa U diisi dengan zat cair dengan massa jenis ρ2 setinggi H2. Ternyata selisih tinggi permukaan zat cair pertama dan pada kaki kiri dan kaki kanan setinggi H1. Berdasarkan hukum utama hidrostatis, buktikan bahwa ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Oh, ini kita berarti disuruh membuktikan bahwa ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Oke, mungkin kalian sudah sering ya lihat rumus ini di buku dan melihat juga pipa U ini. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa nilainya itu sama? Nah, jadi di sini terdapat perbedaan tinggi itu pada titik A. Jadi kalau kita batasi aja sini ya. Nah, ini titik A. Nah, maka di titik B itu juga kita batasi B. Sedangkan di sini ini zat cair yang berbeda, kita tandai seperti ini. Yang ini zat cair yang sama. Misalnya sampai sini ya, lebih tinggi nih. Nah, maka ini disebut dengan H1. Oh, H2 agak buram gitu ya. H1 atau H2 tuh. H1, H2. Oh, H2 ya. Ini H2. Ini ρ1, ρ2. Sedangkan di sini berarti ini ρ2. Ini berarti ρ1, yang ini H1. Ingat, ketika sebuah benda itu diletakkan dimanapun, dia kalau berada pada kedalaman yang sama, maka massa jenisnya sama. Maka kalau kita tuliskan di sini, ini adalah PA atau tekanan hidrostatis di titik A, itu nilainya sama dengan PB, tekanan hidrostatis di titik B. Nah, PA kita tulis ρ2 GH2, sedangkan PB itu berarti ρ1 GH1. Ingat, G itu selalu konstan ya, berarti bisa kita coret. Maka yang tersisa adalah yang ini, ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Nah, maka jawabannya sudah terbukti bahwa ketika dia berada di kedalaman yang sama, maka nilainya juga akan sama. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang 5 buah soal yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Bagi kalian yang mau mengirimkan pertanyaan, itu silahkan aja hubungi di Instagram Radi_Surya ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.